Rahayu sahabatku dimanapun berada, jumpa lagi kita di channel Babat Ancuk Ladang bersama saya Lintang Chandra. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat sejarah seorang tokoh pahlawan nasional dari kota Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada tanggal 14 Februari tahun 1871. Pada tahun 1982, Kyai Haji Hasyim Asy'ari belajar ilmu agama di Mekah dan pada tahun 1899 kembali pulang ke Jombang untuk kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Tebu Ireng. Kebesaran tokoh Kyai Haji Hasyim Asy'ari tidak perlu diragukan lagi. Pada masa penjajahan Belanda, Kyai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai tokoh yang sangat karismatik. Hal ini membuat pemerintah Hindia Belanda sangat segan kepadanya. Sebuah surat kabar Belanda pada tahun 1939 mencatat bahwa Kyai Haji Hasyim Asy'ari mengadakan sebuah konferensi besar yang dihadiri oleh 100 ulama di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Belanda begitu takjub karena dalam pertemuan tersebut Kyai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama mampu menggandeng berbagai organisasi nasional lainnya. Di antaranya adalah Parindra, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya atau PPDP. Pada tahun 1941, Kyai Haji Hasyim Asy'ari meminta izin kepada pemerintah Hindia Belanda untuk undur diri dari jabatannya sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama karena alasan usia lanjut. Pada saat itu memang demi ketertiban administrasi, maka urusan pergantian struktur organisasi nasional harus mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda, termasuk juga organisasi Nahdlatul Ulama. Namun pemerintah Hindia Belanda meminta agar Kyai Haji Hasyim Asy'ari menunda lebih dulu pengunduran dirinya karena sosok kepemimpinannya dianggap belum dapat tergantikan. Undurnya Kyai Haji Hasyim Asy'ari dikhawatirkan dapat membuat 1.500 siswa pondok pesantren di Tebu Ireng serta umat Islam di seluruh Hindia Belanda kehilangan figur pemersatu dan akan mudah untuk terprovokasi. Namun setelah beberapa bulan diyakinkan bahwa sosok penggantinya yaitu Kyai Haji Wahid Hasyim adalah putranya sendiri yang tentu memiliki visi persatuan yang sama, maka akhirnya pengunduran diri Kyai Haji Hasyim Asy'ari dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada tahun 1944, Kyai Haji Hasyim Asy'ari dalam usia yang sudah sangat lanjut ditunjuk sebagai Kepala Sumubu atau Departemen Urusan Agama. Ia menggantikan pejabat sebelumnya, yaitu Dr. Hussein Jayadiningrat. Pergantian ini dikarenakan menurut pertimbangan pemerintah Jepang, Kyai Haji Hasyim Asy'ari lebih mampu diterima oleh kalangan Islam mayoritas daripada Dr. Hussein Jayadiningrat yang lebih cocok sebagai tokoh akademisi. Keberadaan Kyai Haji Hasyim Asy'ari diharapkan dapat dipakai oleh Jepang untuk mengendalikan umat Islam yang jumlahnya sangat banyak dan cukup heterogen latar belakang suku, budaya, dan alirannya. Di pihak lain, dengan diangkatnya Kyai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Kepala Sumubu justru menjadi strategi bagi Nahdlatul Ulama untuk menggandeng masyumi dan mengoptimalkan semangat persatuan bangsa. Posisi Kyai Haji Hasyim Asy'ari menjadikan umat Islam memiliki posisi tawar yang lebih kuat terhadap Jepang untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Kelak, Sumubu menjadi cikal bakal lahirnya Kementerian Agama di Indonesia. Sehingga secara historis, keberadaan Kementerian Agama jelas tidak bisa dilepaskan dari perannya yang sangat sentral sebagai wadah perjuangan kemerdekaan NKRI. Setelah Indonesia merdeka,
negara baru ini dihadapkan pada berbagai masalah kemandirian politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Dalam situasi yang sulit tersebut, Presiden Soekarno membutuhkan saran dari tokoh-tokoh spiritual. Maka pada tahun 1947, Presiden Soekarno bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang untuk meminta saran dan doa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari agar mampu memimpin NKRI dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tidak disangka pertemuan itu menjadi pertemuan terakhir antara Presiden Soekarno dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ulama besar itu wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang. Sahabat, ulasan ini mungkin hanya sebagian kecil dari peran besar seorang Kiai Haji Hasyim Asy'ari bagi bangsa Indonesia. Dengan segala sumbangsi tersebut, maka sepatutnya nama beliau diharumkan sebagai pahlawan nasional dan tokoh pemersatu bangsa Indonesia. Demikianlah sekilas sejarah tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ikuti terus konten-konten selanjutnya di channel Babat Anjuk Ladang. Saya Lintang Chandra undur diri, jayalah Nusantara.